berapi di Islandia kembali meletus setelah 800 tahun tidak meletus. So tahu nih berita, tahu dari siapa coba udah 800 tahun nggak meletus? Emang siapa sih yang umurnya udah sampai segitu? Hoax nih berita. Tapi iya juga ya. Kenapa ya peneliti bisa tahu kapan terakhir gunung berapi meletus, bahkan sampai beratus-ratus tahun lamanya? Kenapa ya dia bisa tahu? Sampai tahu bagaimana gunung tersebut terbentuk, pada abad berapa gunung tersebut pertama kali mengeluarkan lava. Apa jangan-jangan mereka beraliansi dengan Nobita dan meminta Doraemon supaya memutar waktu menggunakan mesin waktu? Gak logis sih ini. Bahkan mereka sampai tahu loh berapa panas lahar yang ada di dalam perut gunung berapi. Apa mungkin mereka bagian dari avatar yang bisa mengendalikan bumi? Bahkan mereka juga bisa memperkirakan di bawah bumi ini ada apa aja. Jenis tanahnya apa, jenis batuannya apa. Bahkan katanya bumi itu berlapis-lapis kayak kue lapis. Kayak pernah ke dasar bumi aja. Apa mereka juga dikasih remote AC ya seperti Mbak Rara pawang hujan? Tapi AC-nya ditempel di bumi, nggak di langit. Jadi mereka bisa tahu kapan bakal jadi erupsi, kapan bakal meletus, dan juga kapan bakal gempa bumi. Jadi sebenarnya mereka itu siapa ya? Gak mungkin orang biasa. Daripada berlarut-larut mengkerut sampai sakit perut, mending kita cari tahu aja yuk jawabannya. Mungkin pernah tersirat dalam benak kita, setelah langit biru yang indah dan cerah di atas kepala kita, apakah masih ada yang seperti kita di atas sana? Atau mungkin ada alam yang seasik dan semenarik bumi pertiwi yang kita pijaki ini? Mungkin juga sebagian dari kita pernah berpikir bahwa di bawah bumi yang kita pijaki, adakah pula kehidupan di bawahnya? Namun tak elok rasanya jika kita terlalu terlena menjelajahi semesta, pikiran kita terlalu jauh. Sedangkan langit yang kita junjung, bumi yang kita pijak pun belum tahu siapa dia sebenarnya. Pada video ini kita akan bersama mempelajari itu semua. Namun rasanya waktu asik yang sangat singkat ini takkan cukup untuk menjawab semuanya. Ditambah lagi kapasitas pengetahuan penyedia sumber hanya terbatas. Tapi setidaknya kita tahu terlebih dahulu bagaimana para peneliti mengetahui isi dari perut bumi. Untuk mengetahui isi dari perut bumi, peneliti menggunakan ilmu fisika, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari konsep alam baik materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup, ruang, dan waktu. Untuk mengetahui struktur bumi, ilmu tersebut terdapat dalam fisika bagian geofisika. Geofisika sendiri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Dalam geofisika tentunya banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan dalam mengeksplorasi bumi. Menurut Philip T. Ray dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Geophysical Exploration, metode geofisika dibagi menjadi 4 metode utama, yaitu metode seismik, metode gravitasi, metode magnetik, dan juga metode elektrik. Namun dalam video yang singkat ini, kita hanya akan membahas mengenai metode seismik. Sampai di sini kita sudah punya peralatan yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi bumi dalam perspektif ilmu pengetahuan, yaitu geofisika sebagai lahan dan metode seismik sebagai cangkul untuk memulai menggali pengetahuan tentang bumi. Namun rasanya cangkul takkan berfungsi sebagaimana mestinya jika kita tidak mengetahui cara pakainya. Mari kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu tentang metode seismik, yaitu ilmu yang akan kita pakai dalam mengeksplorasi bawah bumi. Metode seismik. Metode seismik merupakan salah satu metode yang sangat penting dan banyak dipakai di dalam teknik geofisika. Hal ini disebabkan metode seismik mempunyai ketepatan serta resolusi yang tinggi di dalam memodelkan struktur geologi di bawah permukaan bumi. Dalam menentukan struktur geologi, metode seismik dikategorikan ke dalam 2 bagian yang besar, yaitu seismik bias dangkal dan juga seismik refleksi. Seismik refraksi efektif digunakan untuk menentukan struktur geologi yang dangkal, sedangkan seismik refleksi untuk struktur geologi yang dalam.
Eksperimen seismik aktif pertama kali dilakukan pada tahun 1845 oleh Robert Mallet, yang oleh kebanyakan orang dikenal sebagai bapak seismologi instrumentasi. Mallet mengukur waktu transmisi gelombang seismik yang dikenal sebagai gelombang permukaan yang dibangkitkan oleh sebuah ledakan. Mallet meletakkan sebuah wadah kecil berisi merkuri pada beberapa jarak dari sumber ledakan dan mencatat waktu yang diperlukan oleh merkuri untuk beriak. Pada tahun 1909, Andrija Mohorovičić menggunakan waktu jalar dari sumber gempa bumi untuk eksperimennya dan menemukan keberadaan bidang batas antara mantel dan kerak bumi yang sekarang disebut sebagai MOHO. Pemakaian awal observasi seismik untuk eksplorasi minyak dan mineral dimulai pada tahun 1920-an. Teknik seismik refraksi digunakan secara intensif di Iran untuk membatasi struktur yang mengandung minyak. Tetapi sekarang seismik refleksi merupakan metode terbaik yang digunakan di dalam eksplorasi minyak bumi. Metode ini pertama kali didemonstrasikan di Oklahoma pada tahun 1921. Dasar teknik seismik dapat digambarkan sebagai berikut. Suatu sumber gelombang dibangkitkan di permukaan bumi. Karena material bumi bersifat elastik, maka gelombang seismik yang terjadi akan dijalarkan ke dalam bumi dalam berbagai arah. Pada bidang batas antar lapisan, gelombang ini sebagian dipantulkan dan sebagian lain dibiaskan untuk diteruskan ke permukaan bumi. Di permukaan bumi, gelombang tersebut diterima oleh serangkaian detektor atau biasa kita sebut dengan geofon yang umumnya disusun membentuk garis lurus dengan sumber ledakan. Kemudian dicatat atau direkam oleh suatu alat seismogram. Dengan mengetahui waktu tempuh gelombang dan jarak antar geofon dan sumber ledakan, struktur lapisan geologi di bawah permukaan bumi dapat diperkirakan berdasarkan besar kecepatannya.